Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa syafaati hadil Qur'an fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fitarini amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma akhallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nazala, dan turun, sudah diturun al-mahamma, ketika menyangka siapa suatu kaum, kenyataannya minas sahabati, dari para sahabat. Di sini kalau diterangkan ini termasuk dari sahabat yang papan atas ya. Rombongannya Abu Bakar, sahabat Ali, terus Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Dar al-Ghifari, Abi Hudzaifah, terus Muqtadat bin Aswad, terus Salman al-Farisi, Maqol bin Makron, terus Utsman bin Mad'un. Di rumahnya Utsman bin Mad'un ini gitu. Mereka berencana ibaratnya tuh ingin menjadi ahli ibadah papan atas. Ibaratnya tuh menjadi khusyuk, gitulah ya. Di sini diterangkan beliau-beliau itu, ini yang di tafsir Jalalainnya ya kan, beliau itu menginginkan atau berujar atau sepakat gitu, ingin selalu puasa tiap hari, terus malamnya itu sholat malam tiada henti. Saking karena siangnya puasa, malamnya itu sholat malam sampai subuh. Wala yuqarribu, dan juga tidak mendekati an-nisaa kepada istri-istrinya. Istrinya tuh dianggurkan gitu kan, sayang ya kan. Yang punya, yang tidak punya pengen punya, ini punya malah ditinggal sholat. Aduh. Sholat itu ya ibadah, ngelonin istri ya ibadah. Ya kalau Pak Janes, saya jadi Pak Janes pilih ibadah yang enak ya kan. Itu. Watibu, dan juga meninggalkan wewangian. Wala yakulul lahma, dan juga nggak mau makan daging yang enak-enak tuh nggak mau dia. Makannya ya terasi, pucuk rotan, macam-macam itu kan. Yang enak-enak nggak mau. Pokoknya kita tuh yang apalah tuh. Dan wala yanamu alal firos. Kalau tidur nggak mau pakai kasur. Kan. Udahlah di lantai wae. Ya artinya itu apa? Beliau-beliau ingin meninggalkan hal-hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihalalkan. Ingin menunjukkan baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini buktinya ya. Kekhusyuan itu ya dikomentari atau di apa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan khusyuk-khusyuk nian lah Pak Sekdes ya. Biasa-biasa wae lah pokoknya gitu ya. Jangan juga ya kan itu. Istri itu ya punya hak, mata ya punya hak, kaki punya hak, mulut punya hak. Bener Pak Janis itu loh, kali-kali untuk nengok yang apa namanya itu kemarin Pak Janis,
mengagumi. Ya, ya kali-kali begitu juga. Laki-laki kok ndak begitu, ngopi tidak, merokok tidak, nyuit-nyuitin cewek ya tidak, nah, macam apa itu kan gitu. Wis biasa bae lah kan gitu maksudnya kan gitu. Wis pokoknya wayahe sweet-sweet karo cewek ya gitu ya kan. Ya wayahnya sholat, wayahnya kerja, wayahnya tidur, sudah selesai orang Islam itu. Nanti lama-lama tua, lama-lama mati sudah selesai surga. Nah itu enak begitu, nggak usah wah kayak harus macam ini mah nggak usah. Nah itu yang umum baik ya, itu seperti itu. Dan kita ustadz bukan kiai bukan, kalau yang kiai ya seras itulah ya kan gitu. Nah, kita kan enggak kan Mbak Sedes ya, biasa-biasa wae. Kita kan cuma pengikut. Nah, gitu. Kita cuma pengikut para ulama. Ya, ulama terserahlah seperti itu kan gitu. Kita biasa-biasa saja nah, itu. Ya puasa wayahnya puasa Ramadan itu full jadilah kan gitu. Enggak usah aneh-aneh maksudnya gitu. Ya cuman kalau ingin dewek ya terserah, tapi jangan seperti ini maksudnya. Jangan kok ibaratnya itu membebankan kepada orang lain. Kita tuh harus begini loh. Nah, buat pula jamaah sholat tahajud sama-sama yuk berjamaah. Wah. Terus sholat tahajud ya ibadah, kelon ya ibadah. Ya sudah sama-sama ibadahnya, yang ingin tahajud ya tahajud, tapi jangan mewajibkan. Itu maka kalau dalam kitab Sulam Taufik atau dalam kitab usul fikih itu ya, yajibu malam yujab termasuk minal kabair, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib di dalam agama, kita termasuk berdosa besar karena membebani Islam. Itulah ya, Islam itu yang wajib itu cuman apa sih? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kalau kaya ya bayar zakat, nah, terus kalau mampu ya haji, gitu sudah, itu yang wajib-wajib. Ditambah nanti wajib-wajib kepada kedua orang tua atau mungkin guru atau lain sebagainya, atau kepada pemimpin ya taat. Ya itulah kewajiban-kewajiban yang pasti atau istilahnya itu pokok-pokok. Nah, ya selain itu ya sudah, yang Allah tidak melarang ya sudah kerjoin wae. Kecuali Allah melarang ya jangan, itu baru kita keliru salah. Makan jagung boleh pada? Oh boleh makan. Ngopi boleh, minum teh boleh. Kelon boleh tapi istrinya loh ya. Nah, itu orang tidak boleh kan gitu. Nah, yang agak-agak masalah itu yang kata Pak Janis kemarin itu kan itu menikmati. Nah itu baru agak-agak dikit Pak Janis ya kan. Tapi biasalah seperti itu ya. Nanti Pak Janis istighfar itu selesai katanya kan gitu. Kalau mu'alif rahimahullah kan gampang kan gitu. Lah kurang lebih ayat ini lah itu melarang seperti itu, nah, itu ya. Dikonplain artinya mengomplain. Nah, ayat ini mengomplain ibaratnya orang-orang itu yang dalam beragama itu kelewatan batas. Padahal ini sahabat papan atas rombongannya Abu Bakar, sahabat Ali ya kan, itu kan sahabat papan atas. Lah ini ayatnya. Nah karena begitu maka turun ayat ini gitu loh, diperingatkan maksudnya gitu, nggak usah ibaratnya terlalu khusyuk. Nah gitu ya, khusyuk itu boleh tapi disertai dengan ilmu gitu maksudnya ya. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma akhallallahu lakum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang sudah pada beriman, siapa alladzina, la tuharrimu, jangan pada mengharamkan siapa kalian, thayyibati, kepada sesuatu yang baik-baik, rupanya segala sesuatu akhalla, yang sudah menghalalkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala, lakum, kepada kalian semua. Kalau Allah tidak mengatakan haram, kalau Nabi tidak mengatakan haram, sudah sikat. Nah gitu. Macam saya dengan Bang Kudur itu sering ditanya orang ya kan, maksudnya orang kadang kami makan itu, orang tidak makan ini, tidak makan itu, banyak pantangan lah gitu. Kalau kami enak Pak Sedes nyebut, wah kalau kami tidak ada pantangan kata kami. Asal Allah dan Rasul nggak ngelarang, sikat kata kami kan gitu. Qalal mu'alif rahimahullah, udang yang besar-besar itu Pak, orang yang
kayo-kayo itu, sebagian tuh enggak boleh makan itu. Wah, kesempatan, ayo bang, habisin, sikat, oke Ustaz, nah, sikat. Nah, yang duitnya banyak nggak boleh makan udang. Yang duitnya banyak, yang tukang bayari, ya kan, nggak boleh makan daging, nggak tersiksa hidupnya, ya kan. Duit ada, ya kan, banyak, berlebih-lebih, ya kan. Beli daging telat tapi makan nggak boleh. Beli udang besar-besar telat tapi makan nggak boleh. Apa enaknya hidup seperti itu, perasaanku, ya kan itu. Ya enak kayak Mas Nur itu lah, apa-apa masuk beres, ya kan itu. Yang penting yang tidak haram, udah selesai gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Sama Mas Nur dalil terus. Ngapa Mas Nur masih merokok? Ya kan di Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada, ya kan. Apa namanya? Surbul dukhon haramun, nggak ada Mas Nur ya. Minum asap, tulisannya tuh minum asap kalau bahasanya. Surbul tuh minum, dukhon tuh asap, kan gitu. Yo, kata-katanya itu sudah nyeleneh, ya kan gitu. Nah itu makanya agak repot. Tapi kan tulisan tetapnya tidak ada, gitu. Nas yang tetap itu tidak ada. Sekarang mula Mas Nur, kan gitu, kan itu. Nah itu ya. Jadi apapun yang dihalalkan oleh Allah dinikmati saja, ya, dinikmati saja. Tetapi yaitu wala tak tadu, dan jangan pada melewati batas. Supaya boleh nanti ya kerbusi kok dihabisin dewek. Ya bukan kok perkara sakit apa, sakit perut. Nah, karena berlebihan. Mumpung ya Pak, mumpung itu ditahan untuk besok lagi gitu ya. Kalau kok ibaratnya sudah kenyang tuh ya sudah, besok lagi. Jangan melewati batas. Tata jawazu. Artinya jangan melewati batas kalian semua amrollahi kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya baik gitu ya. Wiridan ya sekadarnya, seadanya. Sholat ya seumumnya sekadarnya itu. Jadi kebanyakan yang dikomplain baik dari Allah maupun Rasul itu kalau kita menetapkan sesuatu itu yang berlebihan dalam ibadah, man. Ya kan itu. Sholat kelamaan, yang dikomplain ya sholat yang lama, sholat yang pendek-pendek nggak ada dikomplain. Nah kan itu. Terus apapun juga begitu, ibadah-ibadah yang terlalu khusyuk juga dikomplain. Kalau untuk dewek silakan. Tapi nak suruh orang lain niru kalian, ya jangan. Gitu loh. Makanya kata para guru-guru kita, kadang tuh memang kesolehan itu jadi masalah. Kesolehan itu jadi masalah kalau terlalu itu. Contoh kemarin, ya kan, Pak Janis itu lagi tobat sama Pak Rozak, ya kan. Dia mengadakan berdua itu, wah kita Pak Rozak sama sama Pak Janis berdua kan, kita apalah berdua lah kalau orang tidak nak. Kita jamaah apalah, apa namanya, tahajud lah berdua, ya kan itu. Lah itu kalau nanti Pak Janis sama Pak Rozak itu seminggu melakukan itu nanti kalau nengok orang lain kok tidur, wah itu yang ngato caknya dalam hati, orang kok molor terus, hidup untuk tidur terus, nah untuk ibadah sama Allah. Pasti begitu nanti. Kalau tidak hati-hati, nafsunya tuh digiring sama setan tuh seperti itu. Padahal dia lupa, seminggu sebelumnya ya sama, kan gitu. Terus repot. Lah iya lah, seminggu sebelumnya dulu sama. Baru mengerjakan seminggu ngato-ngato orang. Yang lainnya ya begitu, ibadah-ibadah lain itu, ya kan itu. Nah itu Mas Nur, hati-hati yang baru-baru itu kan. Jangan sampai ngato-ngato orang, ya kan. Ini ke masjid baru 2 bulan, lagi nengok orang tidak ke masjid. Nah, jangan, tidak boleh begitu ya. Apa macam itu, orang Islam kok sholat di masjid ya, padahal paling baru 2 bulan, ya kan itu. Itu terkadang resiko atau akibat dari kita beribadah ibaratnya mulai maju tapi tidak berilmu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ya, dalam kitab tauhid atau ilmu kalam dalam tauhid ya, kalau kok kalian itu ngaji ini ya,
Terus kalian tuh benci sama orang yang tidak mau ngaji. Itu kata para ulama, itu berarti kalian bukan menyembah Allah, tapi menyembah ngaji. Kalau kalian sudah sholat terus, lah nengok orang yang tidak mau sholat kok kalian itu benci, maka kata para ulama kalian itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah sholat. Kalian kok ke masjid terus berjamaah, tapi nengok orang yang belum mau ke masjid, kalian benci. Maka kata para ulama, kita itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah berjamaah ke menyembah masjid katanya. Nah, itu seperti itu. Dan seterusnya. Karena semua-muanya itu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu itu kehendaknya Allah, ya sudah. Lah perkara beliau belum mengerjakan kan urusan beliau, tergantung perjuangan beliau tadi. Mengorbankan dirinya untuk mengabdi kepada Allah, itu urusan beliau dengan Allah, bukan urusan kita, ya. Urusan kita itu cuman taat atas perintahnya Allah dan Rasul, tidak disuruh menjadi hakim atau menjadi penilai orang lain. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat ya. Kita tidak diperintahkan atau tidak dapat SK untuk menilai atau menyalahkan orang lain. Kita belum dapat SK-nya. Kapan kita merebut dari Rokib Atid? Kan belum pernah. Nah, beliau dipecat kan belum kan? Belum pernah dengar kan Rokib Atid dipecat dari ibaratnya pekerjaannya untuk tukang menilai atau menulis kebaikan atau kekurangan orang lain. Itu tugasnya, SK-nya malaikat Rokib dan Atid, bukan urusan kita. Nah, kita nak ngerebut dia, kalau dia marah bagaimana nanti? Jangan ya, jangan ya. Nah, itu ingat-ingat tuh jangan itu. Nah, itu seperti itu Pak Janis ya. Nah, terus di sini di ayat yang seterusnya, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu, dan makanlah kalian semua mimma, dari segala sesuatu, razaqo, yang sudah memberikan rizkikum kepada kalian semua. Siapa? Allahu, Allah Subhanahu wa ta'ala, halalan, kepada sesuatu yang halal, thayyiban, juga yang baik. Maf'ul wal jar, maf'ulun sebagai maf'ul, wal jarun dan juga jar majrur, jadi boleh halalan, boleh halalin, thayyibin boleh, wal majruru qablahu, dan jarnya lafaz sebelumnya, halalin, halalan thayyibin, halalin thayyibin gitu ya. Sebagai hal muta'alliqun, yang berhubungan bihi, dengan lafaz yang sebelumnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua, Allah, kepada Allah, alladzi, yaitu perkara, antum, yang adapun kalian semua, bihi, dengan takwa kepada Allah, itu mukminuna, pada beriman semua. Antum, yang adapun kalian semua, bihi, dengan Allah, itu mukminuna, pada beriman. Ingat-ingat ya, yang halal itu ya jelas halalnya, yang haram ya jelas haramnya, yang benar ya jelas benarnya, yang keliru ya jelas kelirunya. Pokoknya yang Allah nggak ngelarang, sikat. Nah, gitu maksudnya Allah tuh begitu kurang lebih. Yang penting jangan berlebihan. Ya kalau pengen kok sekedarnya, ya berarti zuhud kemarin itu pelajaran yang di malam Selasa gitu. Zuhud namanya sekedarnya. Yang penting sudah kuat sudah. Nah, itu zuhud gitu ya. Tapi zuhud dengan ngirit itu beda tipis loh ya. Harus hati-hati. Zuhud dengan ngirit atau pelit itu beda tipis. Itu harus hati-hati itu. Nah, kalau kok karena tidak ada, karena ibaratnya supaya hemat, itu namanya pelit. Nah, tapi itu barang itu ada, tapi dia menggunakan secukupnya. Nah, itu namanya zuhud. Nah, itu begitu. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsatin ma tut'imuna ahlikum min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrirur raqabah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin
Dzalika kaffaratu aymanikum idza khalaftum wahfadu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. La yu'akhidu, tidak menghukum kepada kalian semua siapa Allah bilagwi dengan gurauan. Bergurau itu boleh Pak Janis ya. Bahkan di sini fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian semua. Sumpah kok alayyu alaida itu pun tidak dihukum. Nah, itu maksudnya begitu. Dalam sumpah begitu, apalagi ke apa? Jadi bergurau itu boleh itu. Kalau digurui kawannya jangan sakit hati Pak Rozak ya. Harus sabar. Namanya bergurau. Sudahlah begitulah. Qalal mu'alif rahimahullah, orang hebat itu kata guru-guru kita, ya kan? Bukan kok ibaratnya orang tuh yang mampu merobohkan gunung atau mampu terbang atau dibecok, itu enggak mempan gitu. Salah satu termasuk orang hebat itu kalau dikato-kato ya enggak marah, ya kan? Ini menahan diri. Nah, kalau orang salah sama kita mau memaafkan. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya latihan maksudnya, kalau terjadi sudah siap gitu ya. Tapi jangan nantang sama Allah. Wah, aku kuat ya Allah. Nak sabar. Kayak Pak Janis tidak telap bisa apa berujar nak sabar ya kan? Ditasnian. Jangan. Maksudnya kalau terjadi belajar kita untuk ingat-ingat bahwa kita praktekkan. Semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kan gitu. Orang nak ngato-ngato Pak Rozak, ngato-ngato Pak Janis tinggal merokok, enggak merokok ya. Siapa ini contoh merokok? Mas Nur lah ya kan. Nah, biarlah orang-orang ngato Mas Nur ya kan. Mas Nur sih santai sambil merokok ya kan, ngopi sambil nonton HP, kecekakan, nanti pada pening atau Mas Nur kan gitu. Kalau yang penting jangan terbalik kata Pak Mukhlis tadi nengoknya ya kan itu. Berarti sudah terbalik juga itu. Qalal mu'alif rahimah, terbakar nanti kalau terbalik ya, yang dicucuk rupanya dihisap kan itu. Wa adapun lagun atau bersendagura aiman ya man, yang tidak dihukum oleh Allah itu sumpah yasbiku yang mendahului atau sengaja ilaihi kepada apa alisan ulesan min ghairi qasdil khalfi, dengan tanpa menyengaja sumpah. Wah demi Allah. Nah, kemarin tuh loh. Kemarin di bab bab pengakuan ya. Pengakuan kalau tentang kepada Allah itu selebih baiknya dicabut. Umpama nih Bang Firman ngaku sama Pak Adat atau Pak RT. Pak Adat, Pak RT, aku tadi malam sudah gituin jando. Sumpah demi Allah lah umpama, hukumlah saya. Nah itu boleh dicabut. Maksud dicabut gini, oh enggak, aku bergurau Pak. Nah itu boleh, gitu ya. Jangan kok malah apa nanti dihukum nian bahaya ya. Nah itu kalau dengan Allah itu begitu. Tapi kalau dengan sesama manusia tidak boleh dicabut. Nah itu begitu. Dan qalal mu'alif rahimahullah. Itu kalau hukumnya seperti itu tentang pengakuan. Makanya kalau termasuk sumpah itu kepada Allah itu boleh dicabut itu. Kaqaulil insani, seperti ucapannya contoh manusia, la wallahi, tidak demi Allah, bala wa bala wallah, iya wallah. Nah contoh gini, makan Pak Janis, tadi tuh kamu dari tempat jando sana ya? Iya, oh tidak. Nah maksudnya gitu, boleh begitu ya. Boleh begitu Pak Janis. Walaupun ngeles tuh boleh kalau seperti itu ya. Kalau mu'alif dia lagi dipraktekkan sama Pak Janis kan, kalau ditanya sama istrinya, Bang kau dari mana, dari mana, dari tempat janda itu ya? Iya, iya. Nah itu boleh Pak Janis ya. Nah itu gitu, praktekkanlah kalau tidak ditepuk nian sama istri. Itu begitu ya kalau sama istri itu gitu ya. Walaki yu'akhidu, tetapinya menghukum siapa Allah kepada kalian semua bima dengan sesuatu aqattum yang sengaja siapa kalian semua, bitakfifi dengan takfif artinya aqattum gitu, wa tasdidi dan dengan tasdid aqattum gitu.
Wa fi qiraatin aqattum dal mati bertemu dengan ta. Itu kalau pelajarnya ripitan tajwidnya namanya idgham mutaqariben, ya kan? Memasukkan huruf yang satu ke huruf lainnya dikarenakan huruf yang pertama itu mati dan makhrajul hurufnya berdekatan dengan huruf yang kedua namanya idgham mutaqariben. Lah aqattum qafnya ditasydid dengan ida itu boleh pakai sulasi aqada, boleh pakai rubai bi ziyadati tad'if fi ainil fi'li dengan tambahan tasydid di ain fiilnya fiil. Jadi fa'ala aqada gitu asalnya gitu ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah tinggal wae iki peset marai pening ya. Liyane wae. Aqattum artinya sengaja siapa kalian semua bitakhfifi dengan ringan atau enteng dengan tanpa tasydid aqattum wa tasydid dan dengan tasydid aqattum. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain aqattum ainnya dipanjangin gitu ya. Nah, kalau tentang qiraah seperti itu sudah kita nurut wae sama guru-guru kita. Kalau guru kita bilangnya aqattum ya sudah ikut. Kalau bilangnya aqattum nggak ada tasydid ya ikut gitu ya. Tapi ya guru yang betul-betul ya kan. Asal guru buat turut repot. Al-aymana kepada sumpah-sumpah alaihi kepada bi'an khalaftum. Jika kau bersumpah siapa kalian semua angkostin dari bersengaja. Lah kalau kok sudah terlanjur sumpah terus ibaratnya perasaan untuk melakukan itu berat ya fakafaratuhu maka adapun andaikan ingin membatalkannya sumpah ya sumpah itu boleh dibatalkan. Pembatalannya namanya kafaroh fakaffaratuhu. Maka adapun kafaroh atau tebusannya terlanjur sumpah ayil yamini artinya sumpah ida khanastum ketika apa itu namanya lupa ya. Kalian semua melanggar ya. Ketika melanggar siapa kalian semua fihi di dalam sumpah itu it'amu asaroti masakina itu it'amu asarotin memberikan makan 10 rupanya masakina yaitu orang apanya miskinan orang-orang miskin. Jadi andaikan kita kok pernah bersumpah umpama ya kan itu aku nggak akan lagi mijak masjid Kutoboyo itu umpama saking jengkelnya Pak Rozak di depan ibaratnya dikeluarkan dari pegawai sara umpama kan lama-lama rupanya ketun wah iya ya masjid itu perintahnya Allah dan Rasul ya bukan perkara aku dilerenin sama Pak Sekdes ya kan gitu wah aku keliru nih berarti sumpah aku harus dibatalkan. Nah, pembatalannya dengan memberi makan 10 orang miskin cara yang pertama likuli miskinin itu setiap satu orang miskin mudun ataupun satu mud memakai makanan yang bagaimana min ausatima dari pertengahan atau sedang-sedengannya sesuatu tut imuna yang memberikan makan siapa kalian semua minhu dari makanan tadi ahlikum kepada ahli kalian semua ya yang umum ya kan umpama beras umpama 1 mud tuh kurang lebih kalau dulu 8 on ya kalau sekarang tuh minhu dari matut imun. Nah, kalau al-mu'allif rahimah jadi seperti itu 1 mud itu kalau sekarang itu 6,8 ya 6,8 on kalau dulu 8 on kalau dulu ya kalau sekarang 6 on 6,8 on anggaplah 7 on untuk orang satu berarti 8 on 7 on kali 10 dibagikan ke orang 10 aksadahu artinya pertengahannya makanan wa klabahu dan juga paling dipakainya makanan yang umum maksudnya kalau di sini umumnya beras ya beras kan itu kalau beras ya punya jagung ya punya karena sudah nanam Pak Sekdes ya besok panen wah bayar kafaroh pakai jagung wae biar orang nggak doyan lah umpama kan nggak boleh yang umum gitu loh
Tahu beras ibaratnya yang kaya pakai beras yang harga 12 juta kemarin itu ya kan. Nah, terus yang agak sedengan pakai yang kira-kira 300.000. Nah, yang agak-agak ke bawah pakai yang apa itu, yang harga berapa itu, 10.000 umpama kan itu. Yang kata Bang Edi kemarin apa, untuk makan bebek enggak doyan. Jangan begitu Bang, doyan wae ya, dibersihin gitu, nanti doyan wae, apalagi lapar ya, itu doyan. Ak wa aklabahu itu, dan yang paling dipakai, yang paling bisa dipakai gitu. La'alahu, tidak makanan yang tertinggi atau termahal gitu, wala adnahu, dan juga makanan yang paling murah, artinya yang umum lah. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Bima, dengan pakaian, yusam, bima dengan sesuatu, yusam ya dinamakan, kiswatan dengan nama pakaian. Contohnya di sini kakomisin, seperti baju gamis, wa amamatun, atau serban atau kupluk umpama kan, beli kupluk 10 ikok dibagi 10 orang gitu, bagi ke orang-orang yang ngaji ndak pakai kupluk sudah selesai. Wa izarin, dan juga kain atau sarung umpama kan gitu. Yang enggak pakai sarung atau sarungnya sudah jelek-jelek itu, wah biarlah aku belikan untuk kafaroh sumpahku kemarin umpama kan. Wala yakfa, dan juga wala yakfi, dan tidak cukup apa daf'uma, memberikan sesuatu dukiro yang sudah diterangkan, ila miskinin, kepada miskin, wakidin yang satu. 10 mut tadi, ganti 10 hari tadi tidak boleh diberikan kepada orang satu, umpama sekilo, enggak lah, 10 kilo dikasih ke orang satu tok hari itu, enggak boleh, harus ke 10 orang gitu. Atau ganti hari, orangnya tetap tapi ganti hari gitu maksudnya ya. Wa alaihi, dan itu atas hukum tersebut siapa? Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Contoh gini loh ya, kan dihukum orang yang tua yang tidak telah puasa itu kan boleh diganti tidak puasa dengan membayar 1 mut per hari. Nah itu dibayar per hari boleh, dibayar sekaligus ketika mampu boleh, tapi harus dibagikan orang 30, karena 30 hari puasanya, tidak boleh dikasihkan ke satu orang. Ini 30 kilo untuk kamu, nggak boleh kan gitu. Pokok diganti-ganti gitu orangnya. Pokok hitungannya itu menjadi 30 gitu. Iya, maksud pora itu maksudnya. Nah, maksudnya gitu. Nah ini kalau yang agak mentereng lagi, au tahriru ayit kirokobatin, atau memerdekakan hamba sahaya, budak perempuan, mukminatin ay mukminatin, yang mukmin, kama seperti keterangan fi kafarotil qatli, seperti kafarohnya membunuh, wa dihari, dan dihar kemarin, 2 bulan berturut-turut ya, atau memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin kemarin ya, yang dihar kemarin loh. Dek, punggungmu kayak punggung ibuku kemarin loh. Nah itu puasa dihar. Bibirmu kayak bibir ibuku, nah itu kemarin dihar namanya ya. Harus puasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan budak perempuan, atau memberi makan 60 orang fakir atau miskin. Per fakir miskinnya 1 mut. Lil mutallaqi, bagi orang hamlan, karena memuat, lil mutlaqi kepada kemutlakan, alal muqayyidi, atas hukum yang muqayyad atau terikat. Jadi hukumnya itu sudah ditentukan, yang seperti itu diikat oleh hukum yang sudah tentu atau pasti. Faman, maka adapun barang siapa, lam yaji, tidak menemukan siapa man, wa ihda mimma dzukira, dan salah satu dari yang sudah diterangkan, ngasih makan ya enggak telap ya kan, ngasih pakaian enggak telap, memerdekakan hamba saya apalagi, fasiyamu, maka berpuasalah salah satu ayamin, kepada 3 hari. Jadi 10 orang miskin itu diganti dengan puasa 3 hari. Kafaratuhu, sebagai kafarohnya sumpah yang dibatalkan tadi.
Wa dhuharahu, dan pendapat yang paling kuat annahu, sesungguhnya puasa 3 harinya itu layustaratu, tidak disyaratkan apa atatabi'i terus menerus, maksud sambung 3 hari itu tidak, tapi boleh dilet-let gitu. Wa alaihi, dan atas pendapat hukum tersebut siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Dzalika, adapun demikian keterangan al-madhkuru yang sudah diterangkan tadi itu kafaratu. Nah, dzalika adapun keterangan tentang kafaroh itu kafaratu aimanikum, kafarohnya atau tebusannya sumpah kalian semua. Idza khalaftum, ketika bersumpah siapa kalian semua, wa khanastum, dan melanggar siapa kalian semua. Jadi melanggar sumpah Mbah Durge itu boleh, tapi bayar puasa 3 hari atau memberi makan orang miskin 10 atau orang fakir, atau memberikan pakaian 10 orang miskin atau fakir, atau memerdekakan budak. Yang paling ringan ya puasa inilah ya. Bang Firman pasti telapnya biasanya, daripada ngasih duit orang ya kan, atau ngasih beras ini. Nah, tapi kata Bang Firman, aku lebih tahan ngasih beras itu Pak daripada suruh puasa aku. Nah, gitu. Ya terserah ya kan, Islam itu enak Bang Firman, ya silahkan pilih ya kan. Itu andai kan sudah bersumpah umpama kan, sudah pokoknya aku nggak akan nikahin kamu, rupanya nyesel ya kan, aku nggak akan rujuk ke kamu, rupanya nyesel, enak itulah rupanya kan gitu, sudah tahu. Wafadu, dan menjagalah kalian semua aimanakum, kepada sumpah-sumpah kalian semua. Ang tangkasu, jika melanggar siapa kalian semua, kepada sumpah-sumpah kalian semua. Malam takun, selagi tidak ada apa sumpah, ala fi'li birrin, atas perbuatan yang baik, au islahin, atau kebaikan, bainan nasi, di antara manusia, kama seperti keterangan fi suratil Baqarah, di dalam surat Baqarah. Jadi sumpah itu kalau menjadikan tidak baik atau menjadikan renggang kepada sesama manusia, itu lebih baik dibatalkan. Contoh Bang Firman kok ibaratnya itu apa, berselisih paham dengan tetangganya ya kan, itu ya kan, enggak dengan tetangganya, kali-kali Bang Firman lah, mumpung dia pakai pakaian ikhram ya kan itu. Jadi entah macam mana ya kan, gara-gara tetangganya tadi nampel anaknya entah macam mana, dia marah, awas kau, tidak akan aku tegur kau selama-lamanya. Nah umpama kan, karena tetangganya tadi nempeleng atau nyubit anaknya, apalagi nyubit istrinya ya kan, ini anaknya contohnya ya kan, awas kau, tidak aku tegur selama-lamanya kau, bahkan mati tidak aku tengok kau, aku tidak akan ngikutin ngubur mayitmu umpama. Lah itu yang seperti nggak baik seperti itu lebih baik dibatalkan gitu loh ya. Nah itu ya lain ceritanya, urusannya Pak Adat itu ya. Alif rahimahullah. Itu saking sayangnya sama istrinya namanya Pak Mukhlis, itu baik ya kan. Itulah kata para guru-guru ya kan. Bang Firman katanya cinta anaknya apa cinta istrinya, katanya gitu. Wah kalau aku ya anak, kata Bang Firman kan. Ya, kalau istri bisa dicerai, kalau anak dicerai nggak bisa, tetap anak. Tapi kenyataannya enggak begitu Bang Firman. Bang Firman tetap mencintai istrinya lebih daripada anaknya. Ya itu contohnya tadi. Bang Firman balik manen, anaknya di pangku tetangganya. Oh bahagia, ada yang ngomong ya kan itu. Cuman balik nengok istrinya di pangku tetangga. Kok kau naik grek kau. Nah itu kalau malu. Repot ya kan itu. Nah itu bukti bahwa kita itu lebih cinta istri. Nyatanya gitu tadi. Kalau anaknya di pangku Pak Sekdes gak ngamuk. Tapi kalau istri kita di pangku Pak Sekdes, kok egrek. Itu. Kalau mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Kadarika demikian itu aima selama artinya sepadannya keterangan bayana yang menerangkan siapa Allah lakum kepada kalian semua, maka pada hukum-hukum dukiro yang sudah diterangkan. Nah seperti ini ya. Ini kalau tidak tahu nahu sorof kan bacanya bayna ribita ya. Tulisannya sama. Ini sekarang untung ada baknya ada titiknya, yaknya ada titiknya, nunnya ada titiknya. Kalau dulu nggak ada. Nah, terus macam mana nih bacanya ya kan? Bayna gitu, ya ngawur, bayana gitu.
menerangkan siapa Allah gitu ya, bayanun atau nabiyun sama gitu ya. Yubayinu menerangkan siapa Allah Subhanahu wa taala lakum kepada kalian semua, menerangkan ayatihi kepada ayat-ayatnya Allah. La'allakum supaya ada siapa kalian semua, ada itu taskuruna pada bersyukur siapa kalian semahu kepada ala dalika atas demikian diberi tadi loh, diberi kelonggaran kalau sudah sumpah itu boleh dibatalkan. Coba kalau tidak bisa dibatalkan repot kan. Nah itu gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, kalau yang seperti itu contohnya enak ya kan. Contoh ini umpama ya kan, Bang Firman dulu sebelum punya istri ya kan. Nengok budak cantik sekali ya kan itu. Ketika Bang Firman tegur ya kan, hai dek, hai, apa tadi? Wah, aku bersumpah demi petir lah umpama ya kan, aku tidak akan menikahimu, demi Allah maksudnya. Lah rupanya lama-lama kok kepikiran terus tidak bisa tidur ya kan. Tadi sudah terlanjur bersumpah. Nah, coba kalau nggak ada apanya, nggak ada kafarohnya, lo kan repot, nggak boleh ditebus. Tapi karena Allah memberi keringanan untuk boleh ditebus, karena tidak bisa tidur tadi ingat budak tuh ya kan itu. Akhirnya kan bisa ditebus puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang fakir atau memberi pakaian 10 orang fakir atau miskin atau memerdekakan budak. Aku nyesel ya Allah, sudahlah aku tebuslah sumpahku. Nah aku nikahin lah budak tuh. Karena bikin aku tidak bisa tidur siang dan malam, tidak doyan makan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini maaf kalau ada yang kena ya, bukan niat menyindir. Kalau andai kan nyindirnya Allah yang nyindir. Aja dihubung-hubungi karo aku, Mas Nur ya. Walal mu'allif rahimahullah. Iki angger ana ayat diwacane nyindir piye. Ora lho aku mbamen nggih, niki ayate ngono. Itu Pak Kadus nggih. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang pada beriman siapa alladzina. Innamal khamru sesungguhnya khamr atau arak ayat al-muskiru yang memabukkan, alladzi yukhamiru alladzi yaitu muskir, yukhamiru yang menutup apa khomer al-akla kepada akal. Nah, ini artinya khomer itu menutup ya. Khomer itu artinya penutup akal. Nah itu ya, penutup akal sehat itu khomer namanya ya, jadi apapun itu ya kan. Nah, ini tapi yang dimaksud di sini memang jenis minuman itu ya, atau sesuatu bukan minuman tapi bisa menutup akal. Makanya nanti kalau di usul fikih begini, kalian ganja Pak ya. Loh, ganja kan bukan minuman Pak. Nah, maka hukumnya nanti ganja dia bikin menutup akal dah, muskir dah. Nah, makanya al khamru muskirun, maka kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun. Jadinya begitu. Jadi sesuatu yang menjadikan akal sehat itu tertutup itu adalah muskir atau memabukkan, namanya khamr. Nah, itu begitu masuknya gitu ya. Kok wah ini kan cuma apa kata Bang Edi, cuman daun loh Pak, pelit nian Bapak kok. Nah, ini tulisannya begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu lain Bang mabuknya, lebih parah itu ya kan, nggak sembuh-sembuh itu. Tanya Bang Firman kalau nggak percaya ya kan, kalau kopi jando mabukkannya tuh kata Bang Firman nggak sembuh-sembuh katanya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bikin sehat apa? Bikin kena marah orang rumah iya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah itu ya. Jadi pokoknya itu ditinggalin. Wal maisiru dan juga taruhan. Al komaru artinya taruhan. Wal angsobu dan juga berkorban. Al asnama kepada berhala. Ya berjudi ya kan, termasuk slot segala macam itu ya. Tulisannya di situ. Bukan saya yang melarang tapi Quran ini tulisannya. Itu pun ya terserah kalian kok ya. Nak masih ngeslot ya terserah, judi ya terserah, enggak terserah. Tugas saya cuma membacakan, nyampaikan, ya jangan dikata pula katanya nyindir Pak Kadus ya. Ini cuma bacakan oleh
percaya ya terserah, enggak ya terserah, nak ikut ya terserah, enggak ya terserah. Tugas saya tuh cuman menyampaikan. Apa pernah saya memaksa Bang Edi? Jangan judi Bang Edi, awas kok kalau judi, kan enggak pernah. Oh ya duitnya Bang Edi dewek ya kan itu. Kalau mu'alif rahimahullah, mabuk yang kentir di jalan ya Bang Edi dewek, terserah itu. Yang penting kan sudah dikasih tahu bahwa itu tidak boleh, baru itu yang disebut haram gitu ya. Kalau yang tadi yang halal-halal enggak haram ya silakan dinikmati. Wal azlamu, dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ay qadakhul istiqsami, artinya mengundi nasib dengan anak panah itu rijsun. Ay khabisun, artinya menjijikkan. Ay muktadirun, artinya kotor. Min amalis syaitani, dari amalnya setan. Alladzi, yaitu amal yasnihi, yang menghiasi siapa setan hu, kepada amal tersebut. Jadi itu sebenarnya punyanya setan Bang Firman ya. Minuman-minuman itu pokoknya setan tuh kadang ya gregetan dengan manusia tuh, tambah jengkel setan itu sama manusia ya kan. Dia enggak mau Bang Firman ngerebut kopi kita, teh kita, tapi minuman dia kita rebut terus. Enggak tambah jengkel dia. Nak minum apa dia kalau minuman dia sudah kita rebut itu kan gitu. Maka marah, tambah marah betul dia itu sama kita. Itu setan itu. Ya, walal mu'alif rahimahullah. Fajtanibu, maka menjauhilah kalian semua kepada amalan setan tadi. Ay ar-rijsu, artinya kekejian, al-mu'abbari, yang diibaratkan bi dengan ar-rijs anhadil asyai, dari inilah semua, angtafalu, jika mengerjakan siapa kalian semua kepada ma. Kalau kalian mau meninggalkannya, la'allakum, supaya ada siapa kalian semua itu tuflihuna, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Tidak ada setan itu ya, antara setan dengan Rasul itu tugasnya sama, cuman menggoda dan menyampaikan ya. Setan ya sama, tugasnya itu cuman ngajak. Syukur-syukur kalau mau nanti jadi kawannya di neraka. Para nabi, para rasul dan pewarisnya, dan termasuk guru-guru kita, itu ya tugasnya sama, cuman menyampaikan, mengajak, menghimbau supaya sama-sama nanti ke surga. Cuman beda jalan wae. Sama-sama ngajak, sama-sama menyampaikan, tapi beda arah. Yang satu arah ke surga, balik ke tempat asal mulanya. Yang satu balik ke tempat setan, kembalinya setan. Itu kalau bisa jangan mau gitu ya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a. Kata guru-guru kita, para nabi, para rasul itu mengajak saking cintanya kepada kita. Kalau setan dan bala tentaranya saking bencinya dengan kita. Itu begitu. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Innama yuridu, semestinya menginginkan siapa syaitan ayyuki, jika menjatuhkan siapa syaitan bainakum, di antara kalian semua, al adawata, kepada permusuhan, wal bagdoa, dan menjatuhkan kalian di dalam saling membenci, fil khamri, di dalam masalah ketika kalian meminum minuman keras, wal maisiri, dan juga perjudian. Efeknya apa kalau sudah mau minum khamr, akalnya hilang, akhirnya basing wae. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, termasuk mungkin kalau kita besok jadi kitab ngaji Bulughul Maram, itu ada namanya khamr, itu pokok dari semua kesalahan atau pokok dosa. Orang ada 3 disuruh milih, kau bunuh anak ini atau zinoyaku, ya kan, atau perempuan tadi, atau kau minum arak we. Perasaan orang soleh tadi, minum arak we lah, kayaknya lebih ringan daripada bunuh orang, dosa, apalagi jinai orang, lebih dosa. Mungkin minum lah, tidak apa-apa. Rupanya setelah minum mabuk, ya kan, akalnya hilang. Anak tadi ya dibunuh, ya jadi
zina. Nah itu makanya pokok dari semua dosa itu tadi gitu. Tobat bang dia, udah jangan-jangan lagi ya kan, biar anaknya ndak milu-milu ya kan itu. Wal maisiri dan juga perjudian, judi. Nah, ya kan? Enggak lah ini judi wae lah, minum ndak aku kata Bang Firman. Aku sudah ndak Pak Guru. Nah, judi masih dikit-dikit. Nah, ya musuhnya Pak Sekdes pula umpama kan sama-sama Kutoboyo ya kan itu. Ya akhirnya apa? Gara-gara nggak bisa, harus main terus, tengok aku kalah 500.000 kata Pak Sekdes. Kata Bang Firman enggak ya. Wah, aturan kalau mau berhenti kok sudah apa? Wah enggak bisa, marah Pak Sekdes. Jadi gini, dalam Kitabul Maisir, kitab masalah perjudian itu ya, itu katanya begini, yang menang ingin tambah ya kan, nafsunya itu, godaan setan itu, yang kalah ingin balikkannya. Nah, itu akhirnya nggak ada berhentinya itu, saling dendam terus, saling ingin apa terus. Kalau belum sempat mengalahkan yang tadi dimenanginya, itu belum puas katanya. Sampai mati lo belum puas. Bahkan itu katanya di situ diceritakan nanti sampai di akhiratnya masih berdebat tentang itu. Berdebat tentang pengen mengalahkan judinya karena dia kalah tadi. Lah itu begitu. Ngeri. Qaulal mu'allif rahimahullah itu katanya begitu. Qaulal mu'allif rahimahullah. Ida itu ataitumuhuma, enggak urus itu anaknya Pak Ustadz, anaknya Pak Sekdes, nak kita sendiri ya kan. Nanti pegawai syara aku enggak apa-apa, bisa tobat, aneh-aneh wae. Ya sama wae gitu loh ya. Denger anaknya Pak Ustadz ya kan. Pak Ustadz, anakmu judi, Masya Allah, astagfirullahaladzim, tapi menang Pak Ustadz, alhamdulillah, gitu pula. Ya tambah meroh kalau begitu ya kan. Idza ataitumuhunna, ketika mendatangi siapa kalian semua, huma kepada khomer dan judi, lama yasilu karena menghasilkan apa judi, menghasilkan ma di dalam judi, minasyari dari kejelekan, wal fitnati dan juga jatuhnya di dalam fitnah, wa yasuddu dan menghalangi atau menyibukkan apa judi dan apa tadi khomer, bil istigholi dengan tersibuk, minasyiri dari kejelekan, wal fitani dan juga fitnah, wal fitani dan juga dari fitnah, wayasuddakum gitu kan, dan menghalangi apa khomer dan maisir tadi, kum kepada kalian semua, bil istigholi dengan menghalangi kalian, bil istigholi dengan terhalanginya kalian, bihima sebab khomer dan maisir, ang dikrillahi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya happy terus kalau gede-gede terus ya kan. Ngantek tengklengen ya kan. Wa anis sholati dan dari salat. Wa khossoha. Lah Pak apa meneh kok eling salat ya kan? Enggak eling salat biasanya. Ini di hukum ini andaikan di tempat orang-orang Islam gitu loh. Kalau tempat kita ya agak repot ya kan. Jangan kok ingat sholat ya kan. Asal gedek-gedek itu sudah istri tidak ingat lagi. Khosoha mengkhususkan siapa Allah kepada sholat, bidikri dengan dikir, takdiman karena mengagungkan laha untuk sholat, ibadah yang paling agung yaitu sholat. Fahal apakah antum adapun kalian semua itu mengtahuna pada berhenti arla ityani an ityani hima, dari mendatangi khomer dan maisir. Ing tahu artinya sudahlah, berhentilah kalian semua, tobatlah kalian semua. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Shadaqallahul adzim. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.